hanya input external trigger. Jadi harus kita trigger nih. Ini memberikan level dari luar ya, mungkin dari sumber lain. Kalau kita atur-atur sampai diperoleh level yang bagus, ya, bagus itu maksudnya yang betul-betul stabil. Itu kalau itu terjadi dan bisa kita capai, itu sama halnya VSWR source yang dilihat dari beban itu adalah 1,1 banding 1, semakin bagus karena kita atur. Namun proses ini tuh sulit karena sudah harus menyiapkan sumber dari luar, lalu memasukkannya ke dalam, ada kalau nggak salah ada konektornya tuh di situ ya, BNC. Kita masukkan ke situ, oke? Lalu sudah atur-atur. Sulit pekerjaannya, oleh karena itu ya kita pasang aja di internal reference supaya gampang dengan mengaktifkan si rangkaian automatic level controlnya sehingga diperoleh VSWR yang cukup bagus juga di 1,5 banding 1 atau 1,5. Oke, jadi kesimpulannya bahwa efektif sosmed dengan persamaan delta rho sama dengan A tambah dengan B rho L tambah dengan C rho L kuadrat. C adalah sosmed. C adalah sosmed. Kemudian saya lihat dalam persamaan rho X, ini ya penulisan notasi aja. Kebetulan di sini ditulis sama penulisan rho X. Maka C sama dengan, ya nggak sama dengan persis, tapi ya katakanlah relatif ya, sama dengan rho X akar dari density kuadrat sama dengan 0,75 kalikan dengan rho C kuadrat. Rho C itu apa? Rho C adalah impedansi output dari coupler. Coupler kan punya input output ya. Input couplernya di sini nggak dilihat. Kenapa? Karena kita melihatnya kan dari DUT. Karena sebagai source match, artinya dilihat DUT itu harus match source-nya terhadap DUT gitu loh ya. Jadi kalau saya DUT-nya melihat source, maka impedance source itu harus sama dengan impedance saya. Meskipun saya itu sebetulnya udah dipasangin yang lain-lain seperti adanya kabel, konektor dan sebagainya. Oke? Jadi rho C adalah output impedansi dari coupler. Output impedansi dari coupler. Nah, sekarang kita masuk pada ratio measurement. Tadi saya katakan bahwa dalam perhitungan uncertainty atau dalam perhitungan akurasi dalam pengukuran impedansi itu di sana melibatkan namanya kalibrasi ya, yang menjadikan error dan kalibrasi atau koefisien B tadi. Jadi koefisien B adalah kan error calibration, respons frekuensi dan seterusnya. Nah, kalibrasi ini akan harus kita lakukan bila mana kita menggunakan coupler yang single atau coupler yang 3 port. Ini pasti saudara menggunakan kalibrasi open atau short ya, open atau short. Artinya boleh kita menggunakan kalibrasi open atau boleh kita menggunakan kalibrasi short. Hanya sekali aja, open atau short. Kalau mau dua-duanya bisa. Pertama kali saya kalibrasi dengan short misalkan ya. Kita catat, kita gambarkan hasilnya gelombangnya. Lalu setelah itu kita kalibrasi dengan menggunakan open. Jadi yang pertama tadi short, yang kedua menggunakan open. Lalu hasilnya kita gambarkan, kita plot di layar. Lalu kita hitung sedikit, itulah kalibrasi kedua-duanya. Ya, short dan open. Nah, cara ini kan cara yang agak ribet gitu ya. Nah, karena itu akan lebih bagus kalau kita menggunakan directional coupler yang dual. Oke, directional coupler yang dual, artinya yang 4 part. Seperti yang sudah lihat di gambar ini. Ini gambar ini adalah ada atau menggunakan directional coupler yang dual ya. Yang sebelah kiri ngasih saran beneran lah, parah. dan sebelah kanan. Oke. Nah, kalau kita menggunakan coupler yang 4 ini, maka ini akan biasanya kita menggunakan cara-cara yang lebih modern
Jadi bukan lagi basic measurement setup, tapi menggunakan scalar network analysis. Ya, nah ini sebetulnya yang kita pakai itu adalah baik yang yang klasik, yang tadi, yang basic setup, atau yang ini kita kerjakan. Cuman sayang sekarang kita nggak mengerjakan dengan menggunakan scalar network analysis karena alatnya rusak. Ya, nah misalkan saja alat ini ada, ya. Kalau nggak salah kita juga punya vektor PNA ya, vektor network analyzer yang sama dengan scalar network analyzer. Bisa kita lakukan ini, ya. Cuman kalau nggak salah couplernya itu di dalam ya, kalau nggak salah. Tapi ya silahkan dicek lagi, ya. Jadi kalau kita menggunakan yang coupler yang kutub 4 atau yang kita sebut sebagai dual coupler, maka sudah tersedia couplingnya untuk kedua-duanya, ya. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan kalibrasi short dan open sekaligus. Karena si scalar analysis itu punya input 3, ya. Jadi katakanlah input A, B, dan R. A, B, dan R. Saya lihat di bawah, ya, itu ada kabelnya, ada portnya, input untuk si analisernya A, B, dan R. A, B itu untuk input, ya. Sedangkan R itu untuk biasanya ditulis sebagai R itu adalah referensi. Ini adalah A, ini B, ini R. Jadi ketika kita ngukur, katakanlah ngukur yang sekarang kondisinya adalah kondisi di mana kita ngukur sebagai short, ya. Kita lihat di sini. Di sini si input ke coupler, outputnya kita hubungkan ke beban ROL. ROL-nya kita ganti dengan namanya short, ya. Lalu sinyal itu dipantulkan karena terjadi total reflection, dipantulkan dan dibaca reflection, ya toh? Reflection. Nah, kemudian si yang satu lagi tadi kan yang satu yang kita pakai, ya. Coba saya lihat di sini ininya. Oh, sini kita pakai yang B, yang B nih. B kita masukkan ke copper, lalu outputnya kita ke situ, ya. Kita ambil di coupling refleksinya sebagai air reflection. Nah, perbandingan daripada E per B, E ini adalah, maaf, bukan E tapi R per B, ya. Yang kan tadi tersebut sebagai A, B, dan R kan, ya. Nah, kalau B-nya adalah sinyal kita berikan ke coupler, dan terus ke beban, sedangkan R-nya adalah untuk membaca couplingnya, pantulannya, maka perbandingan daripada R per B itu perbandingan ini, ya. Perbandingan beban tadi waktu kita short misalkan. Sedangkan yang satu lagi, yang A ini sama seperti ini, kita hubungkan juga ke coupler, kemudian kita ambil di sini, ya, sebagai R per A. Jadi ada dua kan. Ketika kita ukur B per R, itu kondisinya kondisi beban short. Lalu ketika kita ukur R per A, kondisi beban open. Kita buat open. Nah, untuk setiap pengukuran itu, sebagaimana prosesnya seperti itu yang diberikan oleh si alat ini, harus kita simpan dalam memorinya. Jadi pertama kali adalah connect short. Kita simpan dalam memori, kemudian connect open, ya, kita lepas shortnya, kita ganti dengan open, simpan dalam memori. Kemudian memori atau data yang diberikan di memori yang sebelumnya dan sekarang itu akan dijumlahkan sehingga hasilnya adalah hasil A plus B lah, atau begitu, ya. Itu hasil daripada dua kalibrasi yang short dan open itu, kemudian dia rata-ratakan. Nah, akan diberikanlah hasil rata-rata kalibrasi short dan open yang tertera bukan tertera, tapi yang terdisplay pada si AT-nya. Nah, tentunya kalibrasinya adalah setelah kita jumlahkan, itu kan saling menghilangkan.
ya kan? Bagaimana saya ceritakan sebelumnya. Dan kalibrasi open dan short ini yang hanya bisa dikerjakan dengan menggunakan coupler yang 4 ini, maka nggak perlu lagi kita meragukan adanya error. Karena oleh sistem, file output ini sudah diproses. Ya. Kedua, kalibrasi short dan open itu diproses, dijumlahkan begitu, dan menghasilkan hasilnya, bagi hasil akhirnya. Ya. Nah, sama aja. Di sini juga ada namanya ROEX atau apa? Source match tadi sama aja berlaku ya untuk yang juga yang coupler yang 4 ini dilihat dari beban ke arah sumber. Nah, kita lihat sekarang ini adalah sama saja, cuma di sini menggunakan coupler yang apa? Coupler yang 3 ya. Juga yang strip line, artinya coupler yang dipakai buat frekuensi tinggi. Nah, ini lihat nih gambarnya. Slide ini menunjukkan bagaimana kita memperoleh hasil kalibrasi yang benar, artinya tidak error. Waktu kita melakukan kalibrasi short atau open. Misalkan sekarang saya melakukan kalibrasi short. Lihat, short hasilnya yang ditampilkan pada osiloskop seperti yang ada petunjuknya ada short calibration, short circuit calibration. Short CKT itu short circuit calibration. Gelombangnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, begitu. Oke, sampai lalu kita lepas beban shortnya, kita ganti dengan open. Untuk yang open circuit calibration, signalnya di bawahnya tuh, ditunjukkan di bawah level short circuit ya kan, di bawahnya. Terus sampai selesai seperti itu. Ini menunjukkan bahwa fasa dari gelombang atau signal hasil kalibrasi short dengan fasa gelombang atau sinyal dari hasil kalibrasi open berbeda nih, 180 derajat. Nah, kalau kita bisa memperoleh sinyal seperti ini, untuk memperoleh hasil averagingnya, hasil rata-ratanya, ya kita jumlahkan saja. Kita jumlahkan dengan cara kita plot seperti itu. Jadi ini adalah gambar ini hasil plot kita di osiloskop. Ya. Jadi kalau saudara mau ketika praktek di lab, waktu kita kalibrasi short, misalkan kita memperoleh gelombang begini, saudara gambarkan. Ya, yang apa yang muncul di CRT osiloskop tersebut. Gambarkan dan menggunakan apa spidol, tapi jangan spidol yang permanen, spidol yang dapat kita hapus ya. Misalkan warnanya adalah biru misalkan. Lalu kita copot shortnya di output couplernya kan ya. Lalu kita ganti dengan open. Kalau open berarti nggak usah dihubungkan ke apa-apa, biarkan aja terbuka. Lalu kita lihat hasilnya, ternyata seperti ini. Berbeda fasa. Kita gambarkan juga dengan spidol warna merah misalkan. Berarti ada dua gambar yang atas warna biru, gambar yang bawah warna merah. Lalu kita rata-ratakan dengan spidol warna hitam di tengah-tengah situ. Itu adalah hasil rata-rata kalibrasi short dan open. in progress. Ya. Oke. Nah, proses kalibrasi short dan open ini, kalau mau sekaligus dua-duanya yang menggunakan coupler yang 4 port atau yang dual coupler dengan menggunakan skala network analysis karena dia bisa menghitung. Kalau dengan osiloskop seperti ini ya manual berarti kan itu. Terserah sudah bisa menghitungnya, tapi kita anggap di sini bahwa inilah apa namanya prosesnya seperti ini. Tapi kalau saudara mau mau menggambarkan seperti itu silakan saja, boleh-boleh saja ya. Kemudian kita bisa apa namanya bisa menghitung min-nya itu berapa. Tapi ini kan rumit, ya, rudet gitu loh. Ya. Ini hanya menjelaskan saja bahwa kalibrasi open dan short berbeda fasa 180 derajat. Nah, kalau menggunakan alat ukur yang benar, yang lebih bagus, misalkan skala network analyzer, ini kan sudah diukur sama dia. Misalkan yang short, ya, waktu kalibrasi short, hasilnya kita simpan dalam memori, ya kan? Lalu setelah itu kita ganti dengan open, hasil opennya pun sama, kita simpan dalam memori, kemudian kita jumlahkan.
Yang menjumlahkan nggak secara manual, tapi otomatis alat ukur yang menjumlahkan data tersebut. Ya, kalau alat ukur tentunya ya udah masih bisa ya, karena desain buat hasilnya langsung ditampilkan oleh si alat ukur itu. Ini hasil averagingnya atau hasil minnya atau rotanya. Ya. Nah, rata-ratanya pasti itu akan saling menghilangkan atau nol kan ya. Berarti nggak ada error. Oke. Jadi kalau kita bisa melakukan kalibrasi short dan open sekaligus, maka dengan menggunakan coupler yang 4 port, maka boleh dianggap bahwa kalibrasi errornya adalah error kalibrasinya adalah sama dengan nol. Tapi kalau kita melakukan kalibrasi short atau open, cuma satu, short atau open, maka dipastikan masih berlaku adanya error kalibrasi. Harus kita hitung, ya, gitu, ya. Nah, seperti di sini nih. Rumus aslinya kan delta rho sama dengan A tambah beta rho L tambah C rho L kuadrat kan, ya. Ini dengan ketentuan bahwa kita sedang melakukan kalibrasi rho L-nya sama dengan satu, artinya di short atau di open. Jangan yang di short dan di open, ya. Short atau open maksud saya. Jadi persamaan ini dilakukan dari hasil kalibrasi short atau open, di mana rho L sama dengan satu karena sama-sama dipantulkan sempurna. Ya. Nah, karena rho L sama dengan satu, berarti delta rho sama dengan A tambah B tambah C ya, kalau rho L sama dengan satu. Ya, toh? Atau kita susun nih persamaannya, berarti B sama dengan A tambah C. Udah kita tahu bahwa perhitungan daripada B adalah A tambah C. Lalu kita kembangkan lagi, ya. Kita turunkan di sini bahwa delta rho kita substitusi A-nya ya dengan persamaan yang sini. Jadi delta rho menjadi 2A tambah 2C. Coba saudara kalibrasi apa? Kalibrasi tadi substitusi lah sendiri yang aljabar ini. Pasti diperoleh bahwa delta rho sama dengan 2A tambah dengan 2C. Nah, kalau delta rho udah diperoleh 2 tambah dengan 2C, tinggal kita bagi 2 sama dengan A plus C kan? Delta rho-nya. Delta rho-nya sama dengan 2A plus 2C dibagi 2 sama dengan A plus C. Gitu ya. Nah, berarti apa artinya? Artinya, kalau ditaruh sama dengan A plus saja, berarti B-nya 0. Ya kan? Lihat di sini. Jadi, kalau ditaruh sama dengan A plus B plus C, kalau ya diperoleh bahwa delta rho-nya sama dengan A plus C, itu artinya B-nya kan sama dengan 0. B sama dengan 0 artinya nggak ada error kalibrasi. Tapi ini hanya untuk, jadi kalau kita mengasumsikan bahwa errornya sama dengan 0, atau nggak ada error kalau kita menggunakan pengukuran ratio atau pengukuran yang menggunakan koper yang 4 port atau koper yang jual. Sehingga kita bisa menjumlahkan kalibrasi shortnya dan juga dengan kalibrasi opennya rata-ratanya sama dengan 0 ya, atau B-nya sama dengan 0 sehingga delta rho sama dengan A plus C saja. A plus C saja. Ya, sehingga karena ada rho L kuadrat, berarti ini delta rho itu sama dengan A plus C kalikan dengan rho L kuadrat saja. Instrumen errornya kalau dianggap diabaikan juga sama dengan 0, yang ada kita coret. Berarti delta rho-nya yang kita hitung hanya melibatkan coupler A sama dengan sosmed C kalikan dengan rho L kuadrat tanpa B. Ya, karena B-nya sudah dihilangkan dari persamaan karena sama dengan 0. Sekali lagi, ini bila mana kita menggunakan pengukuran yang rasio atau menggunakan koper yang 4. Ya. Jadi hanya berlaku rumusnya adalah delta rho sama dengan A plus C kalikan rho L kuadrat. Baik, ada pertanyaan? Nah, ini satu lagi contoh. Ya. Jadi dalam pengukuran beban,
yang frekuensinya antara 2 sampai 18 GB. Di mana diketahui relativity-nya sama dengan 30 dB. Ya, C-nya adalah seperti yang saya lihat di caption atau di slide. Frekuensinya adalah 13, 0,13. Jadi C-nya adalah 0,1. Kalau sudah kita masukkan ke dalam apa namanya persamaan perhitungan akar di kuadrat tambah 0,75 sebagai kuadrat, maka diperoleh C atau rho X sama dengan 0,1. B-nya dari persamaan di mana B sama dengan A plus C sama dengan sekian. Ya. Nah, di sini berarti kalau B-nya di sini ada, coba lihat di sini. Coba terusin ya. B-nya sama dengan instrument error only with short open calibration. Jadi B itu adalah error karena kalibrasi, ya. Di mana B-nya itu hanya instrument error only with short open kalibrasi, ya. Jadi B-nya hanya error instrumen, jadi B-nya nggak ada. Saya bisa lihat B-nya nggak ada. Bentar ya. Di sini B sama dengan A plus C. Oke. Jadi B-nya tuh instrument error only with short open calibration. Berarti apa namanya? Maksudnya di sini adalah B-nya itu adalah hanya error karena instrumen dengan kalibrasi short dan open. Ya, short atau open di sini, bukan dan tapi atau. Step itu adalah atau. Berarti udah terhitung di sini error instrumennya termasuk ke dalam kalibrasi short atau open. Sebesar ini 0,132 lah, katakan begitu ya. Nah, di sini ada dua perhitungan worst case uncertainty. Worst case-nya adalah perhitungan delta rho di mana B-nya kita hitung, kita masukkan ya. Berarti sekian kita masukkan nih B-nya yang 0,132 kita masukkan di sini ya. Rho L-nya adalah 0,5. Ceritanya bahwa sebelumnya sudah diukur beban sebesar 0,5 atau rho L-nya 0,5. Kita masukkan ya. Oke. Jadi 0, dia taruh 0,032 tambah 0,132 rho L tambah 0,1 L kuadrat. Kita hitung. Hasilnya adalah delta rho adalah plus minus 0,123. Ini worst case tanpa instrumen error. Ya, tanpa instrumen error. Nah, kemudian bisa juga di sini ya. Kita masukkan B-nya, ini kita maaf, yang ini adalah kita masukkan B-nya, sedangkan yang kedua ini yang dimana taruhnya sama dengan plus minus 0,057, kita anggap B-nya sama dengan 0 ya. Kita tidak masukkan B-nya. Hasilnya adalah 0,057. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi worst case condition adalah worst case condition di mana error karena kalibrasi kita hitung, kita masukkan ya. Tapi kalau kita mau hasilnya bukan worst case, hasil biasa seperti yang kita kerjakan, mungkin kita mengerjakan kalibrasi short dan open, berarti B-nya bisa kita abaikan. Nah, kalau B-nya kita abaikan, berarti hanya instrumen error saja yang berlaku di sana ya. Kalau kalaupun itu kita tahu error instrumennya itu berapa. Nah, di sini kan kita nggak tahu, anggap aja nggak tahu. Berarti kan instrumen error sama dengan 0, berarti delta rho-nya ya, dengan asumsi kita melakukan kalibrasi short dan open, sehingga B-nya bisa kita abaikan adalah plus minus 0,057. Sedangkan yang worst case-nya adalah di mana kita menghitung error yang disebabkan oleh kalibrasi atau faktor B kita masukkan. Nah, kalau koefisien B kita masukkan dalam persamaan hasilnya
adalah plus minus 0,123, itu sudah merupakan penyimpangan atau uncertainty dari pengukuran impedansi ya di satu beban rho L yang bebannya adalah 0,5, itu dengan asumsi bahwa kalibrasinya short atau open. Yang kita masukkan B-nya. Nah, sedangkan yang bawah itu tanpa kita masukkan B atau kita abaikan B-nya. Nah, sehingga delta rho sama dengan A tambah delta portion of Saturn. Artinya C rho L kuadrat ya. Ini delta rho sama dengan A plus C rho L kuadrat. Berarti B-nya hilang kan ya. Sehingga menghasilkan hasil delta rho yang lebih baik dibandingkan dengan yang di atas, yang memang itu adalah worst case ya. Oke. Jadi kalau saudara mau menyampaikan, menunjukkan worst case-nya, ya error karena apa namanya, error yang disebabkan oleh kalibrasi kita hitung. Kita masukkan dalam persamaan. Tapi kalau kita ingin hanya menunjukkan apa penyimpangannya saja, memang yang disebabkan apa dalam pengukuran di mana kita melakukan kalibrasi open dan short, ya, maka B-nya kan nggak ada atau hilang di persamaan. Kalau kita mau begitu saja, ya udah, berarti yang ini terserah ya. Kalau mau yang worst case, baik kita masukkan seolah kita melakukan kalibrasi short atau open. Ya, jadi kalau kita ingin menunjukkan hasil yang worst case, berarti seolah-olah dalam pengukuran kita melakukan kalibrasi short atau open. Dua-duanya kita kerjakan, short atau open. Boleh yang short, boleh juga yang open. Artinya harus kita hitung B-nya, lalu kita masukkan dalam persamaan. Tapi kalau kita mau menunjukkan hasilnya yang apa adanya, yang mana dalam pengukuran kita tidak apa, kita melakukan kalibrasi open dan short, short dan open atau open dan short, berarti B-nya bisa kita hilangkan dalam persamaan, yaitu hasilnya adalah 0,057. Ini pun sekali lagi catatan, tidak memasukkan error instrumen, ya, tidak memasukkan error instrumen. Kalau kita masukkan error instrumen, ya tentunya akan beda lagi. Oke, ya coba di itu aja, apa namanya, dihitung lagi ya. Kalau yang atas memang udah jelas seperti ini, di mana B-nya adalah 0,132, kita masukkan hasilnya adalah 0,123, disebut sama dia worst case without instrument error. Jadi inilah kondisi terburuk tanpa error instrumen, tapi yang ini plus, artinya dengan error instrumen, tapi kita nggak tahu instrumen error itu berapa kan ya. Nah, kalau kita anggap ada error instrumennya, nah berarti yang ini yang tadi saya katakan delta sama plus minus 0,57 itu adalah mungkin tanpa tambah B. Tapi masih ada instrumen error. Kalau yang ini kan tanpa instrumen error. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini adalah kurva yang menunjukkan uh, beda, ya, beda uncertainty yang dihasilkan dengan apa coupler yang berbeda, dengan spek yang berbeda lah kata begitu ya. Di antara tiga kurva ini, yang padat, yang putus-putus, yang apa namanya, yang dash dash dash, atau yang dash dot ini, mana yang paling bagus? Kalau kita itu yang bawah, tengah, atas, mana yang paling bagus? Untuk pengukuran beban 0,5 misalkan. Jadi dari kurva ini diperoleh hasil pengukuran bebannya 0,5. Lalu ini kita menggunakan copper yang 30 dB reactivity. Lalu apa tadi, 100 adalah 1,29, transfer frekuensinya 0 dB, open short calibration, open atau short calibration, worst case-nya worst case 6755 error. Jadi 6755 itu adalah tipe daripada si, kalau nggak salah ya, daripada si apa namanya, si SMA-nya.
skala network analisanya. Tipe 8755 dia punya error worst case. Ya, sekian. Ya. Nah, jadi kemudian kurva yang atas itu menggunakan, ini kan kurva yang paling bawah. Lalu kurva yang nomor 2 yang di tengah itu menunjukkan setup pengukuran menggunakan 30 dB relativity, 1,29 relatif sosmed sama 0 dB respon frekuensi, worst case-nya 6755. Berarti hampir sama dengan itu ya sebetulnya ya. Tapi dia di sini kalibrasinya nggak menggunakan open atau short, tapi kayaknya menggunakan kalibrasi menggunakan yang ratio measurement tadi, artinya menggunakan kalibrasi short dan open. Dua-duanya dikerjakan. Hasilnya seperti ini. Sedangkan yang ketiga, ini kurva yang paling atas, itu relativity-nya sama 30 dB, ya. Lalu source space-nya adalah 1, sekian. Lalu respon frekuensinya adalah 1 dB, worst case-nya 6755 error. Jadi error worst case-nya masih menggunakan error dari skala tersebut tipe 8755. Nah, untuk frekuensi hasil pengukuran di 0,5 ini, maka kurva yang memberikan hasil delta R yang paling kecil itu yang mana? Di 0,5. Sudah tarik aja ke atas. Berarti kurva yang paling atas ke paling bawah. Sudah tarik ya. Di refraction coefficient rho L 0,5 ke atas, tarik garis ke atas, lalu memotong kurva-kurva itu. Pertanyaan saya, kurva yang mana yang paling bagus? Dari kurva yang mana paling bagus hasil ditaruhnya? Lalu sudah baca ke kiri. Kalau kita lihat di sini, kurva yang paling bawah yang paling bagus, ya kan? Hasilnya apa? Hasilnya dataronya di bawah 0,1. Sedangkan yang kurva yang tengah, ya, ditarik ke sana hasilnya masih di atas ini nih, di atas coba kita lihat kurvanya ya. Masih di bawah 0,1 ya. Sedangkan yang kedua ini di atas 0,15 ya. Lalu kurva yang ketiga di 0,5 itu 0,25 delta R-nya. Itu menunjukkan semakin besar kan. Artinya setup pengukuran paling baik itu yang paling bawah dengan relativity 30 dB, efektif suspension 1,29, 0 dB respon frekuensi, open source calibration dan seterusnya. Ini hanya merupakan hasil daripada pengamatan saja eksperimen untuk 3 macam setup pengukuran ya, dan spesifikasi setup pengukuran berbeda, maka diperoleh hasil pengukuran seperti ini, menunjukkan bahwa setup paling bawah menghasilkan hasil dataran yang paling kecil untuk pengukuran beban yang ROL-nya adalah 0,5. Oke. Baik, kita masuk ke yang terakhir ini sebelum ada yang jawab. Ini udah soal analyze the system to determine the uncertainty in measuring an SWR of 1.9. Assume frequency response and instrument errors are negligible. Ya, jadi diminta untuk menentukan uncertainty atau keakurasian dalam pengukuran sebuah beban yang memiliki SWR 1,9. Jadi beban SWR-nya adalah 1,9. SWR bebannya 1,9 ya. Lalu kita anggap di sini bahwa respon frekuensi dan error instrumennya diabaikan. Jadi nggak perlu kita hitung, kecuali kalau diketahui ya. Kalau diketahui dalam soalnya instrumen errornya misalnya 0,01, ya kamu masukkan dalam persamaan. Nah, di sini sudah jelas-jelas ditunjukkan, dinyatakan bahwa respon frekuensi dan instrumen error sama dengan negligible atau diabaikan. Ya.
Maka kita menggunakan persamaan ini seperti biasa, delta rho sama dengan A, sama dengan B rho L, sama dengan C rho L kuadrat. Oke, ini adalah setup ukurannya, gambarnya, ini diagramnya. Kita punya shift oscillator, kita punya coupler. Ini couplernya yang berapa? Coupler yang jual. Coupler yang jual yang 4 volt. Berarti di sini pasti melakukan kalibrasi short dan out dan open. Kalau kalibrasi short dan open dikerjakan, ya, maka error karena kalibrasi kita anggap 0. Oke. Tapi kalau umpamanya kita melakukan kalibrasinya short atau open, maka B ini harus kita hitung berdasarkan rumus ini, di mana B adalah A plus C. Nah, saudara diminta mengerjakan untuk kedua kondisi, ya. Kondisi dengan kalibrasi short dan open, kondisi kalibrasi short atau open. Oke. Nah, kemudian ini di bawah adalah cara kita menuliskannya. Ya, jadi A itu berapa, B rho L itu berapa, kalau kita mau masukkan B-nya, C rho L kuadrat berapa, totalnya berapa. Kemudian kalau kita nggak masukkan B-nya itu berapa, ya, A plus C-nya. Jadi total ditaruh with B term remove through open or short calibration. Berapa, ya. Jadi yang atas itu dengan asumsi bahwa B kita kerjakan, artinya kalibrasi open dan short open atau short kita kerjakan, totalnya berapa. Lalu total B, total delta rho dengan B term kita hilangkan. Jadi yang atas adalah total delta rho kita hitung semua, ya, A, B dan C-nya. Sedangkan yang diminta di bawah total delta rho dengan B termnya kita remove, ya, melalui kalibrasi open dan short, short. Oke. Nah, kemudian hasilnya sudah tulis kayak begini. Hasilnya itu ditulis sebagai error window. Ya, jadi kalau kita ngukur, dalam hal ini kita ngukur impedansi beban yang SWR 1,9, ya. Jadi di sini kita sedang akan menulis tentang SWR window, SWR error window dari beban 1,9 adalah 1,9 ke kanan adalah plus. Ini adalah grafik fungsi rho, ya, fungsi rho. Yang atas, yang bawah fungsi SWR, SWR. Jadi dua-duanya diminta ditulis. Yang SWR 1,9 plus berapa? Tergantung hasil perhitungan delta rho-nya. Kita masukin, sedangkan ke kiri adalah minusnya. Misalkan delta rho-nya diperoleh, misalkan ya, delta rho-nya diperoleh, delta rho SWR-nya diperoleh 1, sesuatu kan nggak pernah di bawah 1, ya. Selalu dia di atas 1, ya kan? Nah, window-nya adalah ke kanan adalah tambahkan dengan delta SWR, tambahkan dengan delta SWR, misalnya dapat delta SWR-nya adalah 0, sekian, tambahkan ke sini. Sebelah kiri itu adalah minusnya. Minusnya dari 1,9. Ya. Nah, sedangkan yang atas itu adalah dalam fungsi rho. Jadi beban SWR 1,9 itu kita ubah dulu ke dalam rho. Kemudian yang lainnya pun kita ubah ke dalam rho, baik yang ke kanan maupun yang ke kiri. Ini namanya adalah error window. Ya, gitu. Baik, kayaknya udah selesai nih. Untuk sorry. Untuk pembahasan tentang perhitungan akurasi dari pengukuran impedansi sudah kita selesaikan sampai di sini, ya, dulu. Nanti kan kita lanjut dengan perhitungan akurasi untuk pengukuran transmisi.
Jadi untuk pengukuran bebannya udah sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Halo, ada pertanyaan dari soal ini? Tolong dikerjakan sebagai tugas saudara, ya, dan dikumpulkan seperti biasa. Oke, jadi ada dua, tugasnya ini. Kemudian satu lagi adalah ini. Ini sebetulnya cuma dihitung lagi ya. Sudah hitung lagi dengan benar dan jelas. Pasti seperti ini mungkin ya. Sambil kita ngecek hasil perhitungan si pembuatnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini. Tinggal dua. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira kita akhiri sampai di sini saja karena menjelang ada maghrib. Terima kasih atas perhatiannya.